Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini nama admin. Sekarang duduk di semester 6 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan memberikan informasi sebagai tugas pengganti UTS bersama dosen pengampu yaitu Bapak Mustafa M. Sos dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Perkembangan pers media massa di era 7 presiden. Presiden Insinyur Soekarno. Dikutip dari national.okezone.com pada tahun 1949 sampai 1950-an di bawah Presiden Soekarno, pemerintahan saat itu masih liberal. Pers pun arahnya liberal di mana terjadi masa singkat kebebasan pers. Surat kabar terbit di mana-mana tanpa belenggu kepentingan tertentu. Masa singkat itu tumbuh 67 koran harian dengan tiras sekira 338.300 eksemplar. 1957 bertambah lagi dengan 96 surat kabar dengan tiras 888.950.000 eksemplar. 27 diantaranya terbit di ibu kota dengan keseluruhan mencapai 320.000 eksemplar. Di Jakarta kala itu, pers juga didominasi 4 surat kabar besar, yakni Harian Rakyat, Suluh Indonesia, Pedoman, serta Abadi. Era kepemimpinan media massa Soeharto. Di zaman awal Orde Baru dengan pemerintahnya Soeharto adalah angin segar bagi rakyat Indonesia. Awal Orde Baru rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan, merubah keterpurukan yang dialami saat Orde Lama. Pemerintah pada saat itu dituntut harus memulihkan di segala aspek, antara lain ekonomi, politik, dan psikologis rakyat Indonesia yang harus bangkit. Pada saat itu Indonesia secara perlahan-lahan mulai bangkit, ekonomi di Indonesia pun mulai maju pesat, namun tidak dengan media pers. Media pers di zaman Orde Baru mulai terkekang. Pers tidak diperbolehkan memberitakan mengenai berita miring yang berada di seputar pemerintahan. Perkembangan pers media massa di era B.J. Habibie. Dikutip dari idntimes.com, Habibie pertama kali memberikan kebijakan kebebasan pers pada awal pemerintahannya. Di awal era reformasi, kebebasan pers tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebijakan tersebut pun sangat berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi. Kisah soal kebijakan yang mengawali kebebasan pers di Indonesia itu disampaikan Habibie dalam pertemuan dengan para tokoh suluh bangsawan. Tokoh yang hadir antara lain Mahfud MD, Salahuddin Wahid, Dahlan Iksan, Sinta Nuria Wahid, Romo Magnis, Isa Wahid, Siti Ruhaini, Beni Susetyo, Ajar Budi Kuncoro, Rikat Bangun, Imam Marsudi, Syafiq Ali, Edi Prajanto, Kurai Shihab, dan Rizal Mustari. Kebebasan pers di masa Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur menghabiskan masa mudanya sebagai jurnalis. Ia juga menentang keras kontrol penguasa terhadap pers dan pemberedelan beberapa media pada rezim Soeharto. Gus Dur konsisten memperjuangkan hak-hak media massa. Saat menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Gus Dur pun menunjukkan sikapnya mewujudkan negara yang demokratis. Ia membuka lebar-lebar bagi pers berekspresi dengan membubarkan Departemen Penerangan atau DPN, yang saat itu jadi momok menakutkan bagi pers karena ia punya kuasa mencabut izin penerbitan dan memberedel media. Yang selanjutnya adalah kebebasan pers di masa Presiden Megawati. Presiden Megawati Soekarno Putri menegaskan komitmen dan jaminannya atas penegakan kebebasan pers di Indonesia. Selama masa pemerintahannya, tidak ada media massa yang diberedel, seperti halnya pada masa Orde Baru. Kebebasan pers di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama satu dasawarsa, pers Indonesia benar-benar telah dinikmati kebebasannya. Hal ini bisa terjadi karena presiden dan negara tidak pernah ikut campur mengenai urusan kebebasan pers.
Media massa di era Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Presiden Jokowi. Di era Jokowi, media massa digempur media sosial. Jokowi mengaku pers masih sangat dipercaya oleh masyarakat. Dilansir dari suara.com, media sosial saat ini seolah-olah tengah berlomba-lomba dengan media massa konvensional yang memberikan informasi kepada publik. Di era seperti sekarang ini, keakuratan data dan fakta masih menjadi faktor penilaian masyarakat untuk bisa memilah-milah informasi yang beredar luas. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku gembira dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional dibandingkan dengan media sosial. Terima kasih sudah menonton. Itulah tadi perkembangan media massa dari 7 presiden di Indonesia. Saya akhiri, saya Febrianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.